Tapi Babe pernah viral tuh. Nih, pertanggungjawaban terhadap publik dan netizen. Oke, apa itu? Siapapun pemimpinnya maka saya akan beroposisi. Oh iya, jelas. Bagaimana tuh? Masalahnya adalah orang seperti Pak Aiman Wicaksono harus mendengarkan secara utuh. Oke. Yang didengar itu pasti separuh. Oh, separuh itu. Separuh. Sebaik-baik ulama itu ulama yang menjauhi pintu penguasa, ya, dan seburuk-buruk ulama yang mendekat pintu penguasa. Sampai-sampai Ka'ab bin Malik bilang apa? Lalat yang mengerubungi bangkai di matanya beliau itu lebih bagus daripada ulama yang mengerubungi penguasa. Hina, tahu nggak? Hina. Itulah sebabnya saya akan tetap oposisi siapapun presidennya. Mau Pak Jokowi, mau Pak Prabowo, saya sampaikan di mengenai ketetapan ini. Terus jadi dimusuhin gitu, nggak apa-apa. Ulama dahulu juga semua dimusuhin ketika dia tidak mau mendekat pintu penguasa. Dan memang kita menjaga marwahnya itu begitu, agar perjuangan tulus, perjuangan lulus, perjuangan ikhlas, perjuangan tanpa pamrih dan tanpa mengharap jabatan. Amin. Lu lihat besok apa yang terjadi, saudara. Untuk membantu dan selalu membantu dengan yang terbaik, ya, yang terbaik untuk membantu Bapak, ya. Itu yang benar. Maka kalau nonton yang lengkap tuh seperti itu. Kalau nonton yang lengkap tuh seperti itu. Yap guys, nampaknya Babe Haikal berusaha untuk ngeles lagi, tetapi sayangnya jejak digitalnya begitu menyakitkan, dibongkar habis oleh netizen. Sehingga apa yang menjadi kemunafikannya, yang dulunya pernah mengatakan bahwa dia tidak ingin berada di bagian pemerintahan dan bahkan sampai bersumpah, tapi kali ini Babe Haikal melanggar sumpahnya tersebut dan membuat kita berpikir bahwa Babe Haikal ini orang yang paling munafik di dunia ini. Dan akibat kemunafikannya, Babe Haikal ini dipermalukan habis-habisan oleh para netizen. Salah satunya adalah Nyai Widya yang paling getol untuk memberikan tohokan-tohokan mautnya terhadap Babe Haikal. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa tohokan Nyai Widya dan juga para netizen. Memang lalar ijo tuh sukanya makan bangkai Lalar katanya. ijo. Ternyata Babe Haikal memang dia suka makan telek, bukan lagi bangkai. Ya, emang Babe Haikal senangnya makan telek, bukannya bangkai aja, bro. Begitu ya. Sudahlah, Bu. Nggak sudah lah. Emang kita menyerah terus, Bu. begitu aja sama dia orang. Sudahlah, Bu. Kata buzzer-buzzernya Babe Haikal itu, penjilat-penjilat itu, keren kali kau ya. Dengar ya. Keren, bro. Yang dulu katanya Babe Haikal itu ya bilang lalar ijo itu senangnya makan bangkai. Itu, bro. Ya. Mulutnya bisa jeber. Kata yang namanya Babe Haikal ya. Kata Babe Haikal ya, biar jeber sekalian nih. Ya, lalar ijo nih. Lalar ijo nih ya, kamu. Katanya lalar ijo itu senangnya makan bangkai ya. Kata ya buzzernya, penjilatnya si Mulyono sama Mulyono. siapa namanya? Babe Haikal nih bilang katanya mulutnya sampai doer ya. Dengar ya. Dengar ya. Lalar ijo senangnya makan bangke, katanya begitu, bro. Jangan lupa, bro, tembakin mereka, dor-dorin mereka ya. Kasihan Babe Haikal. Denger ya, lo ya. Jadi bahan Ada ledekan. yang namanya dokter terbaru, bro. Ya dipanggil katanya mau calon kabinet, dia nggak akan mengumumkan. Salam logika. Salam logika. Dari 108 orang yang dipanggil oleh Pak Prabowo untuk menjadi menteri dan calon wakil menteri, ada satu orang yang menurut gua sangat lucu banget. Tak lain dan tak bukan adalah Haikal Hasan. Asli gua ngakak lihat videonya. Dia bilang bahwa
sampai metong, siapapun presidennya, dia akan menjadi oposisi. Bahkan dia bilang bahwa lalat yang mengurumunin bangkai lebih bagus dan lebih baik daripada ulama yang mengurumuni kekuasaan. Nah, sekarang dia ngeles. Ketika dia ditanya kenapa gabung dengan Pak Prabowo, dia bilang, kalau saya menjadi oposisi Pak Prabowo, sedangkan Pak Prabowo orang baik, berarti saya melawan orang baik. Begitu katanya ngelesnya. Sebenarnya kalau soal ngeles dan bohong, Haikal bukan yang pertama. Dia juga dulu bilang bahwa dalam tidurnya dia bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad. Pas ketahuan bohong, dia ngeles juga bahwa dia ngomong begitu untuk menyemangati para syuhada. Kal. Nah, pertanyaannya sekarang, Haikal ini jadi lalatnya atau yang dikerumuninya? Susunan kabinet Prabowo yang baru ditimbang-timbang, audisi namanya itu. Nah, Pak Prabowo sudah selesai itu memanggil 109 orang. Bukan itu calon menteri dan wakil menteri yang akan ditempatkan itu. Ya, jadi menteri, wakil menteri maupun kepala kelembagaan negara. Dari 109 orang itu ada nama-nama yang secara subjektif menurut Begawan itu belum layak diberi kepercayaan buat ngurus negara. Ini negara bukan kelurahan atau RT sak-sak wae ngambil orang yang belum punya kredibilitas dan belum terbukti teruji dalam mengelola negara ini. Belum layak itu. Ya tidak selalu karena kemampuannya enggak. Bisa jadi ada faktor lain yang menurut Begawan ini sebaiknya harus dibuktikan secara waktu lah. Harus ada jam terbang. Ya tanpa babi bunai ini tidak kesuwen. Nama mereka yang kemampuannya tak ragukan ya ini sekalian aja. Supaya masyarakat juga menilai ini, bukan hanya Begawan toh ini. Itu ada Pak Bang Haikal Hasan. Itu ada alasan yang memang melatar belakangi kenapa Begawan kurang sreg kalau itu memimpin negara, mengelola negara yang begitu indah, kaya raya dan besar ini. Itu adalah dasar yang memang melatar belakanginya, yang belum tak sebut. Bisa jadi kurang tahu individunya saya. Belum sempat tak telusur rekam jejaknya, belum. Itu ya baru ini yang bisa saya kupas. Ya. Agak terbatas informasinya yang lain. Maupun sebab lain, Begawan belum meneliti. Nama yang tak sodorkan tadi, relatif banyak dikenal publik. Akademisi sudah ngerti lah, sudah kenal. Makanya bisa cepat dimengerti, Ngompolres juga sudah kenal itu. Yap, efek Babe Haikal menjilat ludahnya sendiri. Akhirnya jadi bulan-bulanan para netizen dan bahkan dijadikan sebagai bahan tertawaan. Sebenarnya kasihan juga lihat Babe Haikal yang begitu kerepotan membersihkan apa yang menjadi kebusukannya, efek jejak digitalnya yang begitu buruk, mengakui dan bahkan bersumpah untuk tidak berada di bagian pemerintahan, dan kemudian saat ini beliau dipanggil oleh Pak Prabowo dan setuju tentunya karena ulusnya begitu besar. Seketika apa yang menjadi sumpahnya, seketika apa yang menjadi janjinya terdahulu terlupakan begitu saja. Dan pantas jika Babe Haikal ini dimaki-maki oleh netizen karena sebagai ulama beliau sangat buruk sekali, tidak mencerminkan sebagai pemuka agama yang baik dan tidak patut untuk kita ikuti. Nah, kemudian saya lebih sepakat bahwa Babe Haikal ini lebih buruk dari lalat itu sendiri yang pernah beliau sampaikan bahwa ketika ada bangkai maka lalat akan berkerumunan. Dan saya lebih sepakat jika Babe Haikal ini dinilai sebagai orang yang lebih buruk dari lalat tersebut, bukan menjadi lalatnya ya, tapi bahkan lebih buruk dari lalat itu. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Saya kira Mimin tidak panjang lebar dan terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton. Semoga apa yang saat bisa bermanfaat dan menghibur sahabat-sahabat semua. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.